Kalian kok diem aja? Biasanya tanya. Iya Pak, habis antri Pak mau tanya. Ya, Talia, tanya aja. Eh, jadi gini Pak, untuk saya sendiri kan kedapatan metode yang regresi non-parametrik kernel. Nah, saya udah baca ternyata di kernel itu, estimator kernel itu kan dibagi menjadi 3 ya Pak. Nada raya, Sebenarnya Priestley, banyak. sama Fungsi kernel ya, itu banyak ya. Di antaranya mungkin itu ya. oh bukan fungsinya Pak, estimatornya. Fungsi K-nya, estimatornya. Oh, Itu dari beberapa jurnal itu kan dibagi jadi 3 ya Pak. iya. Nada raya, Priestley, sama Geser. Nah, nada raya ini yang paling sering digunakan dari contoh yang Bapak tadi suruh nyari itu kan juga pakai nada raya Nada ya Pak. raya, benar. Iya, tapi nada raya ini ternyata dipakai pembobot di polinomial lokal yang dipakai BIMO. Itu sekiranya boleh saya pakai atau saya menggunakan yang lain ya Pak? Fungsi pembobot itu sebenarnya banyak. Kalau memang itu bisa dipakai di kernel, nggak masalah. Karena fungsi pembobot kernel itu yang kamu sebutkan tadi, kalau itu bisa dipakai, bisa saja. Nanti kan, Diperkenankan ya Pak? ya bisa. Karena itu hanya fungsi smoothing saja. Jadi bisa dipakai, dikombinasikan dengan kernel. Iya, kebetulan gini Pak, kan untuk nada raya itu kan banyak sekali penggunaannya ya Pak. Kebetulan untuk Priestley-Chow sama Geser-Muller itu jarang sekali digunakan. Nah, kebetulan ada jurnal tahun 2022 itu membandingkan 3 metode tersebut dan ternyata terbaik kedua setelah nada raya di data curah hujan pada di jurnal itu Geser-Muller Pak. Sekiranya kalau saya pakai Geser-Muller bagaimana ya Pak? Cuman dari referensi itu terbatas, itu cuman ada 3 jurnal internasional yang membahas mengenai Geser-Muller dan dari rumusnya sendiri itu susah gitu loh Pak. Kan kalau nada raya kan penjumlahan. Lah terus kenapa sampai milih yang susah? Kalau ada yang mudah, nggak ada yang lain. Kan karena kan itu kan jarang dipakai gitu loh Pak. Terus kayak saya mikirnya karena kan membandingkan kalau saya pakai nada raya, Bimo pakai nada raya, itu mikirnya kami dulu nggak boleh gitu loh Pak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Maksudnya kan biar bisa dibandingkan gitu. Kalau sama kan nanti. Sama tujuannya bukan membandingkan. Tujuannya kan bukan untuk membandingkan. Hanya mengaplikasikan estimasi itu dengan menggunakan fungsi nada raya. Dan menggunakan saja. Dan kamu kenapa milih raya? Karena ini sudah dibuktikan oleh penelitiannya dia lebih baik dan terbaik di antara yang lain kan. Jadi nggak perlulah menggunakan sudah dibuktikan apa itu pakai lagi mungkin di yang sudah dibuktikan nada raya yang baik aja dipakai. Apa pakai yang lain yang justru sudah dibuktikan tapi misalkan akan mau tantangan nggak apa-apa Pak Aziz, mohon maaf, suaranya putus-putus Pak dan kurang jelas. ya. Jadi kalau ada itu dibuktikan nada itu paling bagus di antara yang lain, tinggal pakai saja nggak apa-apa. Rekomendasi penelitian sebelumnya. Tapi kalau misalkan sama mau ada tantangan, pingin apa betul sih yang terbaik, coba pakai data yang lain. Nanti itu masalah. Itu bisa masalah harus masuk. Jadi pakai metode bukan nada raya. Metode yang kedua,
yang menurut sampean belum percaya apa benar itu yang terbaik di situ untuk data yang di lain bagaimana, itu kan berarti masalah. Berarti rumusan masalah fokusnya di situ. Nanti hasilnya untuk dibandingkan dengan penelitian sebelumnya Nadaraya itu. Paham maksud saya ya? Iya Pak, insya Allah. Jadi kalau memang fokusnya hanya menggunakan Nadaraya aja udah direkomendasikan, oke. Tapi kalau misalkan bukan mengambil rekomendasinya, tapi malah menentang, nggak percaya, ingin membuktikan hasilnya kayak apa nanti dibandingkan, maka itu menjadi rumusan masalah yang berbeda. Ya, Mbak Talia. Iya Pak. Jadi kalau ingin membandingkan, berarti ya rumusan masalah ya bagaimana hasil perbandingan metode sampean itu dibandingkan dengan Nadaraya yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Kalau membandingkan itu berarti sampean menggunakan data yang lain, karena kalau data sama sudah terbukti. Cukup Mbak Talia? Cukup Pak, terima kasih. Oke, kembali ke Mas Andre. Baik, Pak. Yang pertama itu melakukan pemodelan, kemudian yang kedua justru peramalan. Sehingga langkah-langkahnya itu yang pemodelan itu mendeskripsikan data, kemudian yang Ini B nomor membuat 1 sama dengan Mbak Amel tadi, teoritis atau praktis? udah praktis. Coba sih rumusan masalahmu. Berarti nggak ada teoritis dong. Mana hasil implementasi? Oh, sudah praktis, langsung ke data ya. Alasannya itu kenapa tidak estimasi? Ya, yang pertama karena itu ada di teori, Pak. Yang kedua, kalau kita pakai, kan biasanya habis estimasi kan memodelkan. Nah, itu biasanya pakai data yang sederhana aja untuk ngecek gitu, Pak. Nah, tetapi kan data kita gemuk. Terus yang kedua mau kita bagi juga menjadi data testing dan data training dan data testing gitu, Pak. Sehingga itu kalau yang punya Nyamel justru menghadirkan dua jawaban baru di rumusan masalah yang kedua, yaitu hasil pemodelannya, terus hasil peramalannya gitu. Jadi nomor 2 punya Amel itu menghasilkan 2. Iya, Pak. Kalau Karena kalau cuma ngecek satu-satu, ya. Yang iya. pertama langsung ke data. Jadi artinya 2 rumusan masalah kamu itu masuk di Amel itu rumusan kedua. Iya, Pak. Ya, kalau memang tidak ada teoritis, ya nggak apa-apa. Yang jelas tidak perlu dicari turunan-turunannya. Nanti sampean harus langsung ke data kalau ini. Oke, baik. Oke. Kembali ke tadi. Ini yang kedua ini ya membuat scatter plot itu untuk mengetahui pola datanya itu apa benar parametrik atau enggak gitu. Nah, non parametrik maksudnya. Yang ketiga itu langsung memodelkan menggunakan regresi non parametrik. Nah, yaitu menentukan titik-titik knot optimal pada masing-masing kombinasi order dan titik knot. Terus itu kenapa scatter plot cuma prediktor? Responnya kok tidak? Kan terhadap, Pak. Terhadap berarti respon. Oh, iya. Masing-masing. Nah, kemudian setelah diperoleh
menentukan titik knot optimal pada masing-masing dengan cara menggunakan nilai GCV minimum. Nah, kemudian memilih model terbaik berdasarkan order dan titik knot optimalnya. Yang terakhir yaitu melakukan uji signifikansi, baik secara serentak maupun secara parsial. Mungkin ini kurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu peramalan inflasi menggunakan model terbaik dari regresi supply and target, yaitu melakukan peramalan data inflasi dengan menggunakan data testing. Kemudian menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel prediktor terhadap variabel responnya. Dan yang terakhir, melakukan peramalan inflasi menggunakan data testing, nggak perlu dengan itu kan sama dengan menggunakan. Yang ini, Pak. Dengannya dihapus, langsung menggunakan data testing. Nah, kemudian yang kedua ini menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel prediktor terhadap variabel responnya. Dan yang terakhir, melakukan validasi peramalan dengan menghitung nilai MSE, RMSE, dan MAP pada hasil data peramalan. Gitu. Data trainingnya ada di mana itu? Ada data testing, ada data training? Ini Pak, data training. Loh, bukan, itu kan data utuh, deskripsi. Data utuh itu. Oh iya. Yang nomor C itu loh, modelkan data. Iya, benar. Data inflasi. Menggunakan data training. Menggunakan regresi. Data training pada regresi non-parametrik dengan metode estimasi spline truncated. Dengan metode estimasi spline truncated. Ini nomor D, titik knot optimalnya menggunakan kombinasi order dan titik knot menggunakan nilai GCV minimum. Kan kamu menggunakan masing-masing kombinasi order dan titik knot menggunakan GCV minimum. Menentukan titik knot optimal pada masing-masing kombinasi order dengan nilai GCV kan optimum. Kalau optimum itu GCV-nya minimum. Pada masing-masing kombinasi order dengan nilai GCV minimum. Oke. Melakukan uji kebaikan, bukan malah. Melakukan. Mas Andre? Oke, Pak. Ini di sini ramai, Pak.
Melakukan uji kebaikan model Kamu itu lo malah. astagfirullah. Enggak. Melakukan uji kebaikan. Terus, nomor 2. Ramalan inflasi menggunakan model terbaik dari kesimpulan Lekete dengan cara melakukan peramalan data inflasi menggunakan data testing, menghitung koefisien dan mengetahui besarnya pengaruh variabel prediktor dan variabel prediktor. Pengaruh masing-masing variabel prediktor. Oh, ini koefisien determinasi ya. Iya, Pak. Besarnya pengaruh semua variabel prediktor secara bersama-sama terhadap variabel respon kalau koefisien determinasi. Semua variabel prediktor secara bersama-sama terhadap variabel respon. Secara bersamaan terhadap variabel respon. Kenapa kok validasi peramalan dengan menghitung nilai MSE? Kan kamu cuma satu model. Ya menghitung aja, nggak usah validasi. Kalau validasi itu uji. Kalau uji itu banyak model, kan model cuma satu. Menghitung nilai NSE, RMSE. Nah, nomor 3 itu dihapus, nggak perlu. Karena nomor 3 itu bukan langkah-langkah di bab 4. Sudah, Andre? Sudah, Pak. Ada yang tanyakan teman-teman ini? Belum ada sih, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kan untuk metode penelitian ini di bab 1 ya, Pak, kalau kuantitatif. Apakah perlu kayak dibuat yang Kalau seperti contoh KAML kuantitatif, tadi? kuantitatif bab 3, kalau kualitatif bab 1. Oh, Karena ya, Pak, datanya sekunder, di sini maka ditarik ke 1 karena tidak ada pengumpulan data. berarti kalau yang di bab 1 itu apakah perlu seperti yang dirinci gitu, Pak? Kayak ada jenis dan sumber data, kemudian variabel gitu. Karena yang saya Ya, lihat, kalau bab 1 nggak ada, cuma langsung metode penelitian, teknik analisis kalau bab 1. Kalau bab 3 rinci, mulai dari sumber data. Kan ini tuh dijelaskan di batasan masalah. Batasan masalah mengambil sumber dari data apa. Ya. Jadi kalau di bab 1 tidak rinci data-datanya karena sekunder. baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Kan di rumusan masalah saya yang kedua itu ingin tahu hasil prediksi pada periode yang akan datang. Nah, di situ kan berarti belum ada kan, Pak ya, data nilai inflasinya. Iya. Nah,
Terus berarti yang harus diketahui itu variabel bebasnya gitu Pak, atau gimana? Ya, iya, variabel bebasnya ya itu kan hanya simulasi kira-kira prediksi. Kalau misalkan prediksi akan datang, maka harus ada data pendukungnya. Harus ada data pendukung. Kalau nggak ada data pendukung karena ada periode yang akan datang, kan nggak punya data. Maka itu hanya simulasi. Kalau misalkan Oh, ini variabel prediktornya sekian, sekian, sekian ditentukan sendiri. Hanya dibuat simulasi saja, karena datanya nggak ada. oh baik Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ini adik-adiknya nggak ada yang nanya, silakan. Nggak ada ya, Mas Bima? Tidak ada nih Pak, belum masalah, belum ada. Ada. Tidak jelas ya semua untuk metode penelitian ini, baik yang presentasi maupun yang belum, karena minggu depan sudah bukan masalah medpen lagi ya. Minggu depan kita bahas bab 2 teori pustaka ya. Teori pustaka, jadi nanti tinggal disiapkan siapa bagian jelasin ini, siapa bagian jelasin itu gitu ya. 21 siapa, 22 siapa sampai akhir. Paham ya? Jadi bukan kan bab 2 itu kan banyak yang sama. Nah, yang sama dibagi siapa 21, siapa 22, bagian ini, bagian itu, gitu ya. Terutama bagian awal yang paling dasar dulu apa, jelaskan. Kalau masalah matrik, biar adik-adik kelasnya aja yang belum mendapatkan materi lebih banyak. Untuk selanjutnya biar kakak kelasnya. Jadi minggu depan adik-adik kelasnya ya, bab 2, materi yang paling dasar, matrik misalkan, ya matrik dijelaskan. Gitu ya. Halo, adik-adik kelasnya. Pak. Nggih, Pak. Siap ya. Jadi minggu depan adik kelasnya siap membagi tugas, siapa bagian menjelaskan 21, 22, dan seterusnya, terutama yang dasar yang sudah pernah dikuliahkan. Untuk masalah ekonometrinya, biar bagian kakak kelas. Ya. Oke, cukup. Nggak ada yang tanyakan? Nggak ada yang dimasalahkan lagi, medpen? Oke, silakan ditutup share screen-nya. Yang nggak ada kita akhiri. Jangan lupa filenya dikirim di grup ya. Kalau di email mungkin kelewat ya, ketutup banyak apa, mungkin ketutup yang lain. Kalau di email, di grup aja WA. Pak, izin bertanya, Pak. Mau ditutup tanya. Ayo Fadil. Mengulangi itu Pak, maksudnya memastikan. Untuk yang UTS nanti itu sampai bab 3 begitu, Pak? Sampai bab 3 kalau itu medpen. Tapi kalau medpennya bab 1 berarti sampai bab 2. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak Aziz, mohon maaf, ini tadi Ya. kan dari sesi diskusi kan ada beberapa revisi. Ini dilakukan revisi dulu, baru filenya dikirim, atau file yang Ya, dikerjakan ini yang revisi dulu. Ngapain belum direvisi dikirim? Baik, Pokoknya Pak. direvisi dulu. Entah mau dikumpulkan kapan pun terserah. Mending direvisi dulu. Gitu ya. Jadi terlambat mengumpulkan tidak apa-apa daripada tidak mengumpulkan. Cukup? Oke.
Oke, kalau cukup kita akhiri dengan hamdalah. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa dapat memudahkan kita untuk memahami, memperlancar kita dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir kita skripsi, dan mempercepat sehingga kita lulus tepat waktu kurang dari 8 semester. Amin, amin ya Pak Alamin. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.